Oke, cukup. Silakan dikembalikan. Terima kasih. Oke, cukup, silakan. Bisa kembali lagi. Tersangka bisa kembali lagi ke tempat di belakangnya. Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Saifuddin, yang kami hormati Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba ESDM, Dr. Insinyur Hendry Gunawan. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Direktorat Jenderal Minyak Gas Bumi, Bapak Budi Winarso. Selamat datang. Yang kami hormati para Kasubdit di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dalam hal ini hadir bersama kami, dan rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Pagi ini kita akan melaksanakan press conference dalam pengungkapan kasus yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yaitu terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur, di mana ada beberapa TKP yang sudah dilakukan pengungkapan, dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kepada Direktur Brigjen Pol Nunung Saifuddin, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kombes Herdi Caniago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati senior kami Bapak Kombes Herdi Caniago dari Divhumas. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hendry Gunawan selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian SDM. Yang saya hormati rekan kami juga dari Direktorat Jenderal Migas Bapak Budi Winarso, Pak Wadir, Pak Raka Sudit, dan tentu rekan-rekan dari media yang saya muliakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Direktorat Tipiter akan memberikan satu informasi terkait pengungkapan kasus. Ya. Kebetulan dalam 1 bulan terakhir ini ada 5 case yang pertama adalah 1 case penyalahgunaan gas bersubsidi, kemudian 2 case penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang keempat adalah tindak pidana pemanfaatan bagian tubuh satwa yang dilindungi, dalam hal ini sisik terenggiling ya, dan yang terakhir tentang tindak pidana illegal mining. Rekan-rekan sekalian, secara garis besar akan saya sampaikan satu persatu terkait dengan pertama adalah tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi. Selasa 27 Mei 2025, kami dari Tipiter Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi yang berada di TKP Dusun Cangkring, Desa Sawo Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Barang bukti yang berhasil kita sita antara lain 487 tabung gas ukuran 3 kg, 2 tabung gas ukuran 5,5 kg, 227 tabung gas ukuran 12 kg, 12 regulator selang, 11 regulator pendek, 4
bak air dan 3 mobil pickup serta dokumen pencatatan. Dalam proses penyidikan, kita telah menetapkan 8 orang tersangka, yaitu tersangka RBP selaku pemilik, tersangka AS selaku penanggung jawab, tersangka NRI, E, WTA, dan EI adalah operator pemindahan gas subsidi ke tabung gas non-subsidi, serta tersangka R selaku penyuplai gas subsidi dan tersangka BT pembeli yang menampung produk gas yang telah dipindahkan dalam tabung gas non-subsidi. Para tersangka telah dilakukan penahanan, bagaimana tadi sama-sama kita lihat rekan-rekan di belakang kami, dengan persangkaan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Yunto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah, dan atau pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Aktivitas penyalahgunaan gas LPG bersubsidi tersebut sudah berlangsung selama 10 bulan dengan nilai kerugian negara ditaksir lebih kurang 7,9 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan gas bersubsidi. Kemudian saya lanjutkan untuk kasus yang kedua, yaitu penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam 1 bulan terakhir ini kita sudah mengungkap 2 perkara penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi pada TKP yang berbeda. Rekan-rekan, perlu saya informasikan bahwa yang TKP pertama di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Basire Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan penindakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 dengan 2 orang tersangka inisial MM dan AM yang berperan sebagai koordinator gudang dan sopir truk. TKP kedua di Gang Pelangi, Kampung Binong, Dusun Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dilakukan penindakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 dengan 1 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal dan menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. TKP ketiga di Dusun 2, Kelurahan Luang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan penindakan pada hari Minggu 1 Juni 2025 dengan 5 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal dan sopir truk yang menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. TKP keempat di Dusun 2, Kelurahan Luang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jateng, yang dilakukan penindakan pada hari Minggu 1 Juni 2025 dengan 5 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal dan sopir truk yang menyuruh melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan membeli jenis biosolar bersubsidi dari beberapa SPBU menggunakan truk yang sudah dimodifikasi tangkinya secara berulang dengan memakai barcode My Pertamina yang tidak sesuai. Selanjutnya dipindahkan ke dalam kempu dan drum untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali. Barang bukti yang berhasil kita sita antara lain berupa 12 unit kendaraan pengangkut BBM, BBM biosolar sekitar 20.283 liter, 37 buah kempu tempat penampungan BBM, 16 drum kapasitas 200 liter, 5 mesin pompa, dan 68 buah barcode pengisian solar bersubsidi. Para tersangka telah dilakukan penahanan dan kemudian kita terapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Aktivitas para pelaku telah berjalan lebih kurang 1 tahun dengan nilai kerugian negara akibat perbuatan curang tersebut mencapai sekitar 82,5 miliar rupiah. Untuk kasus yang ketiga, masih sama, yaitu tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pada tanggal 15 Mei 2025, kami dari Tipiter Barreskrim Polri telah berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Jalan Interchange Kerawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan membeli solar bersubsidi di SPBU 344138 di Jalan Interchange Kerawang Barat dan di SPBU 344134 di Jalan Bypass Jalan Pangkal Perjuangan Kerawang Barat dengan menyalahgunakan beberapa barcode My Pertamina yang di galeri HP milik supir. Selanjutnya, BBM jenis solar bersubsidi tersebut dipindahkan dari tangki BBM truk ke dalam jerigen dengan menggunakan selang untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam baby tank atau kembu yang sudah disiapkan di dalam Jalan Kerawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang pada kasus ini, yaitu tersangka AS yang berperan sebagai koordinator gudang tempat penyimpanan BBM jenis solar dan tersangka inisial H yang berperan sebagai sopir truk membeli dan mengangkut solar subsidi dari SPBU ke SPBU. Terhadap kedua tersangka kita terapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Barang bukti yang disita yaitu 1.000 liter solar, 1 unit ternu berwarna hijau dan 2 unit handphone. Total kerugian negara akibat perbuatan para pelaku mencapai 2.007.500.000 rupiah. Rekan-rekan, untuk selanjutnya yaitu yang case yang keempat adalah tindak pidana pemanfaatan bagian tubuh satwa yang dilindungi. Untuk kali ini yang berhasil kita ungkap adalah jual beli sisik terenggiling, merupakan salah satu hewan yang dilindungi dari wilayah negara kita. Kejadian pada tanggal 15 Mei 2025, di Tipiter Barreskrim Polri telah berhasil mengungkap jaringan pelaku pemanfaatan bagian tubuh satwa yang dilindungi yaitu berupa sisik hewan terenggiling atau nama Jawanya adalah Manis javanica. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah memperjualbelikan secara ilegal sisik terenggiling yang dilindungi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem alam dan lingkungan. Sisik terenggiling memiliki nilai jual sangat tinggi karena diminati untuk pengobatan tradisional dan juga dapat disalahgunakan sebagai bahan pembuatan narkotik jenis sabu. Penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu inisial RK yang berperan mencari dan menyediakan sisik terenggiling dan tersangka inisial A yang berperan menjual kepada customer yang berminat membeli sisik terenggiling tersebut. Terhadap kedua tersangka dijerat pasal 40 ayat 1 huruf F untuk pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Barang bukti yang berhasil disita yaitu 30,5 kg sisik terenggiling yang diperkirakan diperoleh dari 200 ekor terenggiling yang telah dibunuh. Sehingga total nilai kerugian negara akibat perbuatan para pelaku mencapai 1,2 miliar rupiah. Yang terakhir adalah kasus tentang illegal mining, yaitu penambangan pasir ilegal
kejadian pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, kita telah mengungkap perkara dugaan tindak pidana penambangan pasir ilegal yang terjadi di TKP Dukuhmojo, Desa Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kasus illegal mining ini ada beberapa barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu pertama 1 unit ekskavator, 11 unit truk, serta beberapa dokumen penjualan pasir. Penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial ACS yang berperan selaku koordinator lapangan. Terhadap tersangka telah dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal, yaitu pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yunto pasal 5 dan atau pasal 56 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa aktivitas penambangan ilegal tersebut baru saja berjalan selama 2 minggu, dengan estimasi nilai kerugian negara sebesar 1 miliar. 2 minggu saja sudah 1 miliar. Ya bisa dibayangkan kalau ini berlangsung lebih lama lagi. Selanjutnya, sehubungan dengan proses penyidikan seluruh perkara tersebut, kami informasikan juga bahwa penyidik Ditpipiter Barreskrim Polri masih terus mengembangkan perkara-perkara ini untuk bisa mengungkap jaringan pelaku lainnya. Ditpipiter Polri berkomitmen akan terus sinergi dan bekerjasama dengan dan lembaga lainnya serta stakeholder terkait elemen masyarakat dalam untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Dan saya kira itu sementara rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan baik dari Direktur Teknik dan Lingkungan, kemudian dari Ditjen Migas, atau nanti Pak Wadir dan para kasubdit, silahkan diakomodir pertanyaan teman-teman dari media. Namun demikian, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tambahan dari Pak Hendrik atau Pak Budi, silahkan Pak. Akhiri untuk saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tes. Terima kasih Pak Brigjen. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Tadi mohon koreksi ya, Hendra Gunawan dari Ditjen Minerba. Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih nih kepada Barreskrim yang sudah membantu menegakkan penegakan hukum terkait penambangan tanpa izin. Ini kami apresiasi. Karena memang di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi geografis dan sumber daya manusia, tidak bisa dipungkiri ini diperlukannya kerjasama dan koordinasi Bapak Brigjen. Dan juga perlunya harmonisasi ini antara lembaga serta karena kemudian tersebut dari kami dari lakukan penindakan Pak ini itu besar pada dasarnya terus dorong untuk melakukan sumber daya ini agak kelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan apresiasi yang
sangat sangat dibutuhkan masyarakat gitu ya. Dan kami dari Dirjen Migas cukup mengapresiasi karena dari Baris Krim Polri mampu mengungkap kasus ini, dan ini pasti akan berakibat atau berdampak baik bagi keuangan negara, karena keuangan negara yang tersave itu menjadi lebih besar gitu. Dan kami juga dari Kementerian SDM juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan ini, dan ini kami pastikan kami juga membutuhkan kolaborasi juga dengan Bareskrim agar peredaran LPG 3 kilo ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi penjelasan press conference atau rilis dari Direktur Tindak Pidana Tertentu, kemudian ada penyampaian juga dari Bapak Hendri Gunawan, Bapak Budi Winarso, di mana beliau-beliau ini dari pihak ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Baik rekan-rekan, sekarang sesi pertanyaan. Dari satu sesi ini saya beri kesempatan 3 penanya dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Jadi sudah paham semua ya? Nah, oh ya. Silakan Bu Ondang dari Detikom. Sebentar tuh, itu mic-nya. Izin, saya Ondang dari Detikom. Mau tanya soal case keempat yang terenggiling tadi. Tadi itu kan hanya penjelasan singkat, ada 2 orang tersangka sebagai pencari terenggiling dan penjual terenggilingnya. Yang pertama, mereka berburu terenggiling itu secara sendiri dan mayoritas didapat dari kawasan mana. Terus kedua, itu dijual via apa dan sejak kapan mereka melakukan mulai memburu hingga menjual. Lalu mereka mematokkan harga berapa untuk sisik terenggiling itu dan dipasarkan di media mana. Mereka udah punya satu pembeli tanda kutip langganannya sendiri atau dipasarkan melalui media online atau platform lainnya. Dipatok harga berapa dan sudah berapa keuntungan yang diraup jaringan ini terkait penjualan terenggiling ilegal itu, Bapak. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih, Pak Dir. Baik, terima kasih Bu Ondang. Jadi Pak Dir dari Bu Ondang Detikom, yang ditanyakan ada beberapa hal terkait masalah terenggiling. Pertama itu terkait dilepas dari kawasan mana, kemudian sejak kapan dan harganya berapa, lalu kemudian di mana dipasarkan dan berapa keuntungannya. Mungkin bisa langsung dijelaskan. Pak Wadir. Sisi terenggiling. Akhirnya kita dalami siapa yang nyuruh mengirim. Akhirnya dapatlah inisial A.
15 kg. Nah, dari sana kita interogasi, dia dapat dari mana? Katanya dari hutan-hutan yang ada di Kecamatan Bayongbong, Garut. Nah, kemudian bagaimana sistem penjualannya? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan satwa dilindungi, mereka tahu bahwa ini jangan sampai ketahuan aparat. Kalau sampai ketahuan aparat, pasti dipidana. Makanya mereka menjual kepada orang-orang, ini ada jaringannya. Jadi orang-orang yang benar-benar dia percaya. Ada pelanggannya lah. Jadi tidak, kalau dibilangin, ini kepada siapa? Ya orang-orang yang mereka kenal. Nah, kemudian untuk apa ini? Sisik terenggiling. Ini tadi disampaikan sama Pak Dir bahwa sisik terenggiling itu untuk bahan obat tradisional. Sama yang paling berbahaya lagi adalah untuk bahan narkoba. Nah, kemudian kenapa sisik terenggiling dilindungi? Karena ini diatur di dalam peraturan Menteri LHK 2018. Itu di lampiran 84 menyatakan bahwa sisik terenggiling itu satwa liar yang dilindungi. Makanya dengan adanya peredaran sisik terenggiling ini, makanya kita lakukan penangkapan. Demikian, Pak. Iya. Soal harga tadi disampaikan sama Pak Dir bahwa 30 kg itu kurang lebih 1,2 M. Berarti 1 kg adalah 40 juta. Bayangkan 1 kg itu 40 juta. Nah, 30,5 itu berapa? Ada sekitar 200 terenggiling yang harus dibunuh, bayangkan. Yang harus dibunuh untuk di Asia saja. Baik. Jelas ya, Mbak Udang? Baik, ada pertanyaan? Sebutkan nama dan dari mana ya, Pak ya? Assalamualaikum, nama saya Nurkolis dari indonesiajurnalis.com. Khususnya ke Pak Dirjen Migas, ini ada beberapa pengalaman terkait gas 3 kg. Saya pernah jalan-jalan ke daerah Bogor, Pak, Jawa Barat, daerah Cibodas. Itu segel gasnya kalau saya buka di daerah sana itu rata-rata keras, Pak. Tutup gas yang 3 kg. Tapi kalau di tempat saya, entah di Tangerang atau di Jakarta, tempat rekan-rekan saya, itu cuma gini aja copot. Nih, artinya ini indikasinya kemana? Apa memang segelnya seperti itu atau yang bagus itu yang kuat? Terima kasih, Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa langsung disampaikan, Pak Budi. Baik, bismillah. Untuk Pak Nurkolis ya dari Indonesia Jurnalis. Sebenarnya kalau berkaitan dengan LPG itu, LPG yang benar itu adalah dia tersegel ya, Pak. Tersegel, dia ada plastiknya. Di plastiknya itu tertulis juga berasal dari mana LPG itu. Bisa dari SPBE di wilayah itu atau SPBE dari luar wilayah itu. Itu salah satu indikasi bagaimana kita bisa melihat itu barang asli dari daerah kita atau bukan. Gitu. Berkaitan dengan kualitas saya tidak bisa menanggapi karena mungkin bisa saja ya. Itu kan produk pabrikan ya. Berkaitan dengan ininya ya. Mungkin ada yang gampang, ada yang susah. Yang jelas LPG 3 kilo yang benar itu adalah yang tersegel. Dan itu kita bisa mentes mana asal barang tersebut. Apakah itu dari tanggal 11, contoh kayak misalkan Jakarta dengan Bekasi gitu. Banyak tuh di Bekasi itu barang-barang dari Jakarta karena ada selisih harga yang cukup tinggi gitu ya. Mungkin sekian, semoga menjawab ya Pak Nurkolis. Baik. Baik, satu lagi dari silakan. Ya, perkenalkan saya Zilki Kompas. Tadi kan disebutkan kalau misalnya sisik terenggiling itu bisa digunakan untuk membuat narkoba gitu. Nah, itu ada ditemukan nggak atau akan didalami gitu
setelah dijual itu digunakan untuk narkoba atau gimana? Seperti itu. Makasih. Baik, silakan Pak Kasubdit. Ya, terima kasih. Jadi karena sisik terenggiling ini biasa digunakan untuk bahan obat tradisional maupun juga bahan narkoba, makanya ini kita tangkap ini kan ada dari pemasok ke si penjual lagi, dia jual lagi nih, dan mau jual lagi. Nah, pada saat dia mau menjual lagi, ini kita nah, makanya jaringannya kan panjang, tapi kemungkinan untuk digunakan untuk sebagai bahan narkoba itu ada. Kenapa? Karena waktu itu kita tanya sama ahli dari KSDA, ini sisi terenggiling ini untuk apa sih biasanya? Biasanya Pak, untuk bahan obat tradisional. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan sampai dapat ke pembeli terakhir. Tapi nanti akan kita kembangkan ke pembeli terakhir, ya apakah ini digunakan untuk obat tradisional ataukah digunakan untuk sebagai bahan baku narkoba. Ini masih panjang, masih kita dalamin lagi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasubdit. Pembelinya bisa. Jadi di situ memiliki, menyimpan, terusnya membeli atau menjual atau memperdagangkan, itu bisa dipidana. Baik, ya satu terakhir ya, silakan. Sama, oke? Ya, silakan Bu Yona dari. Terima kasih Pak Dir, Pak Karo. Saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait penambangan pasir ilegal, Pak. Nah ini tadi secara singkat Bapak telah menjelaskan, bisa boleh dielaborasi lagi Pak pengungkapan kasus ini, pasirnya. Sudah 1 minggu ya Pak tadi dengan kerugian estimasi 1 miliar. Ini tambang pasir dipergunakan untuk apa oleh para pelaku dan perusahaan mana yang melakukan ini Pak? Apakah sudah teridentifikasi? Mungkin dari Kasubdit Pak Wadir. Pak Adir, jadi perlu saya jelaskan bahwa ini kan kasus ini, saya jelaskan dulu ceritanya ya. Kasus ini berawal dari adanya komplain dari pemegang IUP. Jadi pemegang IUP, dia punya izin, tapi wilayah izin usaha pertambangannya dia itu ditambang sama orang lain. Ditambang, otomatis mereka marah dong. Akhirnya memberikan laporan ke kita lakukan penindakan. Kemudian kita lakukan penindakan pada saat itu ada korlapnya. Nah, korlapnya itu sama saksi-saksi yang ada di sana kita amankan. Nah, biasanya itu rencananya akan dijual ke tempat-tempat bangunan itu. Karena itu kan pasir sama batu-batuan itu kan digunakan untuk pembangunan entah rumah, entah jembatan, entah yang lain. Jadi terkait masalah itu penjualannya kemana, ya pasti ke toko-toko bangunan. Atau orang yang membutuhkan pasir dan batuan yang jumlahnya sangat banyak. Ini yang masih kita dalamin terus. Ini si pembelinya, karena yang pada saat kita tangkap adalah si penambangnya. Si penambang, begitu juga kepada si pemodal. Masih kita kembangkan, ini mau diarahkan kemana. Ini perorangan. Oke, baik ya, saya terima kasih hadirannya. Terima kasih Pak Direktur, para Kasubdit, Pak Wadir, Pak Kasubdit, dan dari rekan dari ESDM dan Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang telah hadir dalam rangka press release pagi hari ini. Rekan-rekan, kami tegaskan Polri tetap berkomitmen dalam penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan barang bersubsidi, ya di mana
dalam hal ini untuk melindungi hak masyarakat kecil terhadap kebutuhan hidup yang terjangkau. Demikian press release pagi hari ini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalinya pun nggak mati kayak gitu, kan